Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, sebab inilah hari perhentian yang Tuhan izinkan bagi kita semua umat-Nya datang beribadah kepadanya. Walaupun kita masih belum dapat bertemu secara bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, namun sebagai orang yang percaya, kita boleh sungguh-sungguh mempercayai bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disitulah Kristus akan hadir dan memenuhi hati kita semua, memenuhi keluarga Anda dan saya, memenuhi hati setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Syukur kepada Allah atas anugerah-Nya. Marilah jemaat sekalian kita mengambil doa teduh sejenak, dan kita masuk lebih jauh ke dalam hadirat Tuhan. Dengarkanlah panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah pada Yang pengasih, berteludah penyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya, oh dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya, dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku baik-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, temannya puji Dia. Allah Bapa,
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekalian umat-Mu boleh datang pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Semua karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami di dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sekalian umat-Mu hendak memberikan persembahan pujian dan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya sebagai satu puji-pujian dan persembahan yang kudus dan harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau datang Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan agar kebenaran firman yang diberitakan pada saat ini boleh sungguh menguatkan kami dan memimpin kami melewati hari-hari kami sementara kami masih ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau menjamah hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Engkau mengetahui kedalaman hati kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menjamahnya dan menolong kami untuk boleh menemukan Kristus di dalam hati kami. Dan boleh merasakan jamahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon pertolongan Tuhan bagi ibadah kami pada pagi hari ini. Yang boleh jadi di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kehidupan yang terjadi saat ini boleh sungguh kita rasakan bagaikan kapal yang terombang-ambing dihantam oleh badai yang kita tidak akan tahu, kita masih belum tahu kapan badai ini akan reda. Ulangan 7 ayat ke-9 berkata demikian. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah adalah setia. Dan Allah itu kasih adanya. Saudara sekalian, apakah yang Tuhan Allah lakukan bahkan pada saat manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa? Tuhan Allah masih sungguh mengasihi mereka. Tuhan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu. Dan bukan hanya membuatkan pakaian, tetapi juga mengenakan pakaian itu kepada mereka. Sungguh Allah itu kasih. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, pengharapan kita. Karena kasih Tuhan tetap abadi sampai selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selama-lamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh sungguh terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Ya Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan. Tidak saja dalam kehidupan sehari-hari kami, tidak saja di dalam setiap persoalan, tantangan dan kesulitan, tetapi dalam setiap pergumulan batin kami yang kami rasakan hari demi hari semakin berat. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan kalau ada kesempatan bagi kami untuk anak-anak ketebusan-Mu tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, menghadap hadirat Allah, menantikan kuasa dan juga urapan Tuhan. Sehingga kami semua diberikan kekuatan, penghiburan untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh iman dan penuh harapan. Itulah yang kami inginkan. Bahwa Engkau berjanji, Kau tidak akan sekali-kali meninggalkan, dan Kau juga tidak sekali-kali membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih bisa menikmati firman-Mu. Karena itu nyatalah isi hati-Mu bagi kami. Berbicaralah kepada kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran demi kebenaran, dan kami hidup di dalam kebenaran itu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menerima kebenaran Tuhan dan tidak hidup di dalamnya. Biarpun keadaan seperti apapun keadaan ini, betapapun beratnya, kami akan tetap hidup di dalam firman dan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, hati kami telah siap. Engkau boleh menaburkan benih-benih kebenaran itu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita membaca teks yang sudah kita pernah baca beberapa minggu yang lalu. Kita kembali membacakannya supaya kita memahami dari seri 1, seri 2 dan seri 3. Mari kita membacakannya.
Dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara sekalian, kita sudah 2 minggu berturut-turut merenungkan bagian ini tentang satu tema, yaitu penistaan kekudusan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan di seri yang ketiga, masih di tema yang sama. Saudara-saudara, perbuatan penistaan kekudusan Tuhan itu adalah perbuatan yang mencelah kekudusan Tuhan, atau tindakan yang merendahkan kekudusan Tuhan, atau perbuatan yang menodai kesucian Tuhan. Nah, dalam hal ini Ananias dan Safira dipandang telah melakukan penodaan terhadap kekudusan Tuhan. Mereka dipandang telah melakukan perbuatan penistaan terhadap kesucian Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di seri 3 hari ini, saya ingin membawa kita memahami dulu poin-poin yang sudah kita lewati, yang sudah kita renungkan. Ananias dan Safira dipandang sebagai orang yang telah menista kesucian Tuhan karena beberapa alasan. Sudah 3 poin sudah kita lewati. Yang pertama, karena mereka memandang rendah kekudusan Tuhan. Ya, kedua suami istri ini dikatakan oleh Petrus mereka telah mendustai Roh Kudus, mendustai Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka tidak jujur, mereka berbohong terhadap persembahan dan sumbangan yang mereka bawa di depan kaki para rasul. Sehingga ini terkesan bahwa Ananias dan Safira itu telah mempermainkan Tuhan. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab Galatia 6 ayat 7, di situ dengan tegas dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang akan dituainya. Saudara, banyak contoh dalam Alkitab yang sudah kita lihat, ya, bagaimana orang memandang rendah kekudusan Tuhan, memandang rendah kesucian Tuhan, mempermainkan Tuhan. Saudara, mereka langsung dihukum. Ya, kita sudah lihat Nadab dan Abihu dihukum, Akan dihukum, Usa dihukum, ya, bahkan Ananias dan Safira dihukum. Saudara, kita mesti hati-hati, sebab ketika kita tanpa sadar mempermainkan Tuhan dan memandang rendah kekudusan Tuhan, maka engkau akan dicap sebagai orang yang menista atau menodai kesucian Tuhan. Yang kedua, ternyata mereka menodai kesucian Tuhan, menista kesucian Tuhan karena mereka hidup di luar konteks jemaat mula-mula. Saudara, kita sudah lihat ini
Bagaimana jemaat mula-mula hidup dalam satu pola hidup yang luar biasa, ya, begitu indah, begitu bagus. Tetapi suami istri ini tidak hidup dalam konteks itu. Dalam jemaat mula-mula, mereka hidup dalam konteks segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu mereka datang membagi-bagikan sesuatu sehingga tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Dan pada waktu itu budaya bahwa apa yang mereka jual mereka bawa di bawah kaki Rasul, dan mereka mempersembahkan itu sebagai persembahan kepada anggota tubuh Kristus. Nah, itu pola jemaat mula-mula. Tapi sangat berbeda dengan Ananias dan Safira. Ternyata mereka menahan sebagian, mereka menyembunyikan sebagian. Sebenarnya mereka tidak rela memberikannya, bahkan mereka tidak punya kasih untuk memberikan seutuhnya kepada umat Tuhan pada waktu itu. Nah, mereka hidup di luar konteks daripada kehidupan jemaat mula-mula. Dan hal ini menista kesucian Tuhan. Itu sebabnya mereka membawa dosa ke dalam gereja. Yang ketiga, kita juga sudah lihat bahwa mereka menista kekudusan Tuhan dengan hidup di luar konteks bait Allah. Saudara-saudara, kenapa bait Allah? Ada apa dengan bait Allah? Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, bait Allah itu memiliki prinsip-prinsip kesucian Tuhan yang melekat di dalam bait Allah itu, ya. Kenapa disebut bait Allah? Karena itu simbol kehadiran Allah di situ. Kenapa disebut bait suci? Karena Allah yang hadir dalam bait itu adalah Allah yang suci, sehingga dianggap sakral luar biasa. Dan di dalam bait Allah itu ada bagian-bagian, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di mana yang maha kudus itu ada Tuhan di situ. Ya, kemudian tidak hanya itu, semua orang yang melayani di seputar bait Allah haruslah orang-orang kudus, orang-orang yang disucikan kehidupannya. Nah, ini konteks perjanjian lama. Begitu masuk perjanjian baru, maka ini sesuatu yang berubah, ya. Kehidupan konteks perjanjian lama dalam perjanjian lama itu kehidupan dalam bait Allah itu adalah justru melekat pada diri setiap orang yang percaya. Karena bait Allah itu bukan lagi gedung, tetapi setiap pribadi orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, Ananias dan Safira mestinya hidup dalam kesucian, mestinya hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tapi ternyata mereka sebagai bait Allah, mereka mencemarkan kehidupan mereka dengan berbohong, dengan berdusta, dengan tidak rela dan tidak mengasihi. Dan itu membuat Tuhan menghukum mereka karena mereka hidup di luar konteks bait Allah. Nah, saudara-saudara, kita sudah mempelajari 3 poin itu, ya, dalam 2 minggu berturut-turut. Nah, hari ini dalam seri yang ketiga kita akan melihat 2 poin lagi, ya. Kenapa Ananias dan Safira dipandang sebagai orang yang menodai atau menista kesucian Tuhan? Yang keempat adalah karena mereka hidup di dalam ketidakjujuran. Ini yang keempat. Ya, ini yang keempat. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat 2, 3, 4 dan ayat 9, di situ dengan tegas Rasul Petrus berkata kepada Ananias dan Safira, "Mengapa engkau menahan sebagian? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa engkau mendustai Allah? Mengapa kalian bersepakat mencobai Tuhan?" Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini itu diarahkan kepada Ananias dan Safira. Itu karena semua yang mereka lakukan menjadi suatu identitas yang berbeda di dalam kehidupan umat percaya pada waktu itu, ya. Semua kalimat-kalimat Petrus tadi, ya, itu menunjukkan bahwa Ananias dan Safira itu hidup dalam kebohongan, bahwa mereka hidup dalam ketidakjujuran, mereka hidup dalam tipuan, dalam kepalsuan, di dalam kepura-puraan dan di dalam kemunafikan sebenarnya. Karena itu semua tuduhan-tuduhan itu atau penghakiman Petrus kepada mereka itu adalah bukti bahwa mereka hidup dalam ketidakjujuran, mereka hidup dalam kepura-puraan, kemunafikan, di dalam tipuan, kebohongan dan sebagainya. Ya, nah yang menarik sekali adalah sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah fakultas kedokteran di Temple University. Ya, penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui, ya, guna
untuk menganalisa otak ketika seseorang berkata jujur dan ketika seseorang berkata tidak jujur. Ini penelitian yang menarik. Nah, penelitian itu membagi dua kelompok orang-orang yang diteliti. Ya, kelompok pertama diminta untuk berkata jujur, lalu kelompok yang kedua diminta untuk berkata tidak jujur. Ya, lalu ketika mereka berkata jujur, ketika mereka berkata tidak jujur, itu dianalisis di dalam alat yang disebut dengan MRI ya, dan itu menganalisa otak mereka. Nah, yang menarik adalah hasilnya sangat mencengangkan. Ternyata orang yang berbohong itu ketika mereka berbohong ya, ternyata mereka mengaktifkan 9 area di otak mereka. Ya, orang yang berbohong ternyata mereka mengaktifkan 9 area di otak mereka. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang berkata jujur? Ternyata orang yang berkata jujur ketika dicek oleh mesin itu, ya, itu mereka hanya mengaktifkan 4 area otak mereka. Jadi kesimpulan dari penelitian ini menarik bahwa orang yang berdusta itu ternyata otaknya bekerja 2 kali lebih keras daripada otak orang yang jujur. Ya, 2 kali lebih keras bekerja daripada otak yang jujur. Lalu orang yang berdusta itu, ini yang kedua ya, orang yang berdusta itu lebih melelahkan ya, sedangkan orang yang jujur itu lebih melegakan. Saudara-saudara, kalau saudara memilih sebagai seorang yang suka berdusta, suka berbohong, nah otakmu bekerja 2 kali lebih keras. Yang kedua itu akan melelahkan saudara. Sementara orang yang berkata jujur, otaknya bekerja ringan, kemudian dia itu melegakan bagi dia. Saudara, ini hasil penelitian daripada survei atau badan penelitian itu. Nah, jadi berdusta, berbohong itu sebenarnya masalah atau bersumber dari otak manusia sebenarnya. Banyak orang berpikir pikiran kita itu ada berbeda dengan hati kita. Orang suka bilang hati di sini, di jantung gitu ya. Sementara berpikir itu ada di sini atau otak di sini. Ya, sebenarnya dua hal ini sebenarnya tidak sama sebenarnya. Bukan tidak sama maksudnya dua hal ini bukan dua hal yang berbeda maksudnya, tapi dua hal ini sebenarnya menyatu sebenarnya. Kalau orang berpikir hatiku sebenarnya adanya di sini, jadi sistem hati kita yang kita bilang hati gitu sebenarnya ada di dalam sistem berpikir kita. Jadi semuanya ada dari otak kita sebenarnya. Apa yang orang bilang di hatimu sebenarnya ada di sistem berpikir kita. Bukan di sini sebenarnya. Jadi ini dua hal yang sebenarnya menyatu, bukan dua hal yang berbeda. Nah, jadi ketika orang berdusta, ketika seorang jujur itu masalah pikiran, ya masalah pikiran, saudara. Ya, nah kalau kita baca di dalam ayat 4C, di situ dikatakan tadi, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Jelas sekali Petrus mengatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Jadi bukan di sini. Ya, mengapa Ananias dan Safira merencanakan berbohong itu atau berdusta itu di dalam hatimu, bukan di sini sebenarnya, tapi mengapa dia merencanakannya di dalam sistem berpikirnya. Ya, sehingga dia mengaktifkan 9 area otak demi untuk berdusta, demi untuk berbohong. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik ya. Menariknya kenapa? Karena kalau seseorang terbiasa berbohong, terbiasa berdusta, maka 9 area otak itu juga akan terbiasa aktif. Ya, dan terus bekerja keras, saudara, ya. Sehingga kalau sudah terbiasa aktif dan engkau sudah terbiasa bohong, maka lama-kelamaan itu akan menjadi suatu gaya hidup. Ya, lifestyle-nya seseorang kalau orang itu sudah biasa bohong gitu ya. Nah, para penafsir Alkitab yakin betul kalau Ananias dan Safira adalah orang-orang yang terbiasa berbohong. Mereka sudah hidup dalam ketidakjujuran. Saudara-saudara,
Kenapa? Karena hal ini bisa saja terjadi karena mereka belum benar-benar bertobat di dalam Tuhan, ya. Mereka belum lahir baru, sehingga mereka masih hidup dalam kehidupan yang lama mereka, ya. Mereka masih hidup di dalam kehidupan yang masa lalu mereka itu masih ada pada mereka. Mereka belum tinggalkan masa lalu. Mereka belum tinggalkan hidup lama mereka. Dan mereka belum mengenakan hidup yang baru, yang benar-benar baru dalam Tuhan. Sehingga hidup lama mereka ini terus mengganggu mereka, menguasai mereka. Dan dosa itu terus mencengkeram, mengikat, membelenggu mereka. Dan akhirnya iblis menunggangi dosa ini. Iblis memakai dosa ini untuk menghancurkan mereka. Saudara-saudara, kalau kita melihat satu proses dari dosa, ketika seseorang berbohong, ketika seseorang berdusta, berani mendustai Tuhan, itu bukan karena kejadian tiba-tiba. Tetapi kejadian yang terjadi itu sudah dilatar belakangi sesuatu yang panjang sekali. Sehingga ini menjadi satu gaya hidup, satu kebiasaan. Sehingga ketika dia berbohong, itu adalah buah yang kita lihat. Tapi prosesnya sebenarnya itu sudah lama dalam diri orang itu. Jadi para ahli yakin sekali Ananias dan Safira adalah orang yang terbiasa hidup dalam ketidakjujuran. Dan itu adalah hidup lama mereka yang masih mereka hidupi. Nah, ketika mereka berada dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah, dalam gereja mula-mula, saudara, kepalsuan ini pasti terlihat. Ya, kepura-puraan itu, ya, sikap hidup dalam ketidakjujuran ini akhirnya akan terlihat. Nah, saudara-saudara, kita mesti hati-hati sekali lagi. Kenapa? Kita mesti hati-hati dengan apa? Dengan hidup lama kita. Kita mesti tinggalkan hidup lama, mengenakan hidup yang baru. Paulus dengan jelas berkata, ya, tinggalkan hidup yang lama, tanggalkan hidup yang lama, lalu kenakan hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, nah itu adalah perintah untuk kita. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 1 berkata begini. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat. Ya, tipu muslihat ini masuk dalam kategori berdusta, tidak jujur, berbohong dan sebagainya. Ya, segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Saudara-saudara, ya, kedengkian dan fitnah. Segala macam kemunafikan, kepura-puraan, kepalsuan itu mesti ditinggalkan. Ya, selama kita belum membuang semua itu, kita belum bertobat dari semua itu, saudara-saudara, maka suatu ketika dalam kemunafikan kita bisa menista kesucian Tuhan. Kita suatu saat pasti menodai kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, Ananias dan Safira ternyata masih hidup dalam hidup lama mereka. Mereka hidup dalam ketidakjujuran, di dalam kebohongan, dalam dusta dan segala kemunafikan, dan mereka mendustai kesucian Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Yang berikut maksudnya, yaitu yang kelima. Ya, mengapa Ananias dan Safira disebut sebagai orang yang menista kekudusan Tuhan? Yang kelima itu karena mereka hidup mencari penghargaan manusia semata. Saudara, ini jelas. Dalam ayat 2 dan 3 mengatakan begini. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan dan sebagian lagi diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3, ya, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan dari hasil penjualan tanah itu? Saudara, dikatakan ketika Ananias dan Safira datang memberi persembahan sumbangan mereka, ya, di depan kaki para rasul, dikatakan, ini menarik, sebagian diberikan, sebagian ditahan. Saudara, ya, mereka memberi sebagian, sebagian ditahan, disembunyikan, ya. Nah, sebetulnya saudara, kalau kita menyelidiki bagian-bagian ini di dalam bahasa aslinya, sebetulnya jauh dalam hati Ananias dan Safira, mereka sebenarnya ingin menahan semuanya. Bukan hanya 50% sebenarnya. Ya,
Sebenarnya jauh dalam hati Ananias dan Safira itu, mereka ingin menahan semuanya. Mereka tidak mau memberi 1 sen pun sebetulnya, ya. Tapi karena mereka malu kalau tidak memberi persembahan, akhirnya mereka bagi 2, yang separuh diberikan, separuh ditahan, ya. Saya ulangi sekali lagi. Sebetulnya jauh dalam hati Ananias dan Safira, mereka itu tidak mau memberikan persembahan. Semua hasilnya itu mau mereka tahan sebenarnya, ya. Mereka tidak rela memberikan sumbangan sebenarnya di depan kaki para rasul, ya. Tetapi karena mereka takut malu, ya, dikatakan tidak memberi sumbangan, tidak memberikan persembahan, akhirnya sebagian mereka berikan, sebagian masih mereka tahan. Saudara-saudara, kenapa mereka bisa berbuat demikian? Sebagian diberikan, sebagian ditahan. Ada apa tujuan di balik itu? Saya menemukan 2 alasan. Pertama, karena mereka takut malu tadi. Ya, takut malu jika tidak memberi persembahan atau sumbangan ke rumah Tuhan di hadapan para rasul. Mereka takut malu, sementara orang lain kasih semua, mereka berdua mungkin nggak kasih, itu nanti orang ngomong apa gitu ya. Akhirnya mereka tetap memberi gitu, cuma separuh gitu ya. Alasan kedua di balik mereka memberi separuh dan menahan separuh adalah supaya mereka tetap mendapat pujian dan hormat dari para rasul dan umat Tuhan yang lain. Sehingga ketika mereka memberi itu, orang melihat mereka, oh, Ananias sama Safira ikut memberi. Ananias dan Safira ikut mengambil bagian dalam memberi sumbangan, gitu ya. Jadi orang lain melihat, oh, syukur ya, Ananias dan Safira tetap memberi, ya, mereka tetap ambil bagian, ya, daripada nol sama sekali kan nggak enak gitu ya. Tapi karena mereka memberi, salah satu tujuan kedua di balik pemberian itu adalah supaya mereka mendapatkan pujian, tetap mendapatkan pujian, tetap mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetap mendapatkan pengakuan juga dari para rasul bahwa Ananias dan Safira adalah tetap memberi, gitu ya. Mereka mengambil bagian, gitu. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat satu motivasi yang tersembunyi di balik pemberian itu. Pertama, mereka takut malu kalau nggak kasih, tapi kalau mereka kasih separuh, minimal itu mewakili supaya mereka dapat pengakuan dari umat Tuhan, dari para rasul, supaya mereka dapat pujian dan hormat juga dari para rasul dan umat Tuhan yang lain. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik untuk kita ya. Sebenarnya pertanyaannya akan begini, ya, di dalam kehidupan iman kita, sebenarnya kita lebih malu kepada siapa? Ya, di dalam kehidupan iman kita, sebenarnya kita lebih takut kepada siapa? Ya, apakah engkau lebih takut kepada Tuhan yang tidak terlihat, yang ada di tempat tersembunyi, tapi Dia bisa melihat perbuatanmu, atau engkau lebih takut kepada manusia? Yang kedua, apakah engkau lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Tuhan yang walaupun tidak terlihat tetapi Dia melihat dari atas ke bawah, Dia bisa lihat apapun yang kita buat. Nah, saudara-saudara, Ananias dan Safira dalam hal ini, di dalam perbuatan mereka ini, mereka berdua mengabaikan sama sekali unsur Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu tidak melihat. Mereka menganggap Tuhan itu pasti tidak akan tahu perbuatan mereka. Yang mereka perhitungkan adalah bagaimana di depan manusia. Karena itu mereka lebih malu terhadap manusia, mereka lebih takut terhadap manusia kalau mereka tidak memberi. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan Tuhan. Tuhan sama sekali tidak dianggap di sini. Itu sebabnya mereka dengan sengaja menahan dan memberi sebagian. Mereka berpikir manusia-manusia yang kasat mata ini bisa tertipu. Betul, mereka bisa menipu, tapi mereka lupa apa yang mereka tidak perhitungkan, yaitu Tuhan yang tidak diperhitungkan. Justru Tuhanlah yang membongkar segala dosa mereka. Sebab Dialah sebenarnya yang menghakimi segala yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara, ini menarik ya. Siapa yang engkau lebih takut? Kepada manusiakah atau kepada Tuhan? Ya, kepada siapa engkau lebih malu? Malu kepada manusiakah atau lebih malu kepada Tuhan?
Soalnya ini satu pertanyaan yang harus kita jawab dalam perjalanan iman kita. Seringkali kita malu terhadap manusia, ya, takut terhadap manusia. Sedangkan Tuhan kita tidak perhitungkan sama sekali. Sudah, ini sikap yang menista kekudusan Tuhan. Ini perbuatan yang menodai kesucian Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melihat hal ini dengan baik. Saudara, menarik lagi, ya, selain itu ada satu hal yang lebih menarik buat saya, yaitu ketika mereka memberi sebagian, sebenarnya yang terjadi adalah mereka menutupi kedok mereka supaya tidak ketahuan. Oke? Ya. Waktu Ananias dan Safira memberi sebagian itu sebagiannya itu sebenarnya untuk menutupi kedok mereka supaya manusia itu tidak tahu perbuatan mereka. Ya, atau yang kedua, ketika mereka memberi, maka pemberian itu sepertinya menutupi kebohongan mereka. Ketika mereka memberi, maka pemberian itu dipakai sebagai sesuatu yang menutupi kepalsuan mereka. Saudara, nah celakanya tadi mereka lupa kalau Tuhan tidak bisa dibohongi, kalau Tuhan tidak bisa didustai. Saudara, segala ketidakjujuran kita, kebohongan dan dusta kita, kemunafikan kita, kepalsuan kita, kepura-puraan kita, bagaimanapun engkau menutupinya, berusaha untuk menutupinya, manusia mungkin tidak lihat, tapi Tuhan melihat. Sebab setiap hari kita hidup di hadapan wajah Tuhan. Apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, semua Tuhan tahu, saudara-saudara. Karena itu saudara, hati-hati. Kita mesti hati-hati sekali lagi di sini. Ya, setiap orang yang ke gereja belum tentu motivasinya benar. Ya, ada sebagian orang ke gereja kelihatannya rajin ke gereja supaya dia kelihatan beriman sebenarnya. Ya, dia ke gereja motivasinya supaya dia kelihatan rajin, dia kelihatan setia oleh orang lain gitu ya. Dia ke gereja supaya dia dapat penghormatan manusia, dia ke gereja supaya dipuji, dihargai oleh orang lain, dikagumi oleh orang lain. Ya, kalau itu motivasi kita ke gereja, maka Tuhan tidak memperkenan sama sekali. Sedikit saja motivasi kita keliru, maka kita telah menista kekudusan Tuhan. Karena itu semua yang kita lakukan Bapak Ibu, semua yang engkau kerjakan bagi Tuhan, kau harus betul-betul memperhatikan motivasi saya di sini apa. Kalau motivasi ini benar, kau memuliakan Tuhan. Tapi kalau motivasimu salah, maka engkau sedang menista kekudusan Tuhan. Cuma ada dua itu. Ketika engkau benar, engkau memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ketika engkau tidak benar motivasinya, maka engkau menista dan menodai kesucian dan kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan akan menjadi hakim bagi kita semua. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan menjadi hakim. Karena itu saudara, dua poin ini penting. Ya, pertama, mereka menista kekudusan Tuhan. Ya, mereka menodai kekudusan Tuhan. Karena mereka hidup di dalam ketidakjujuran. Mereka hidup dalam kepalsuan. Mereka hidup dalam dusta. Mereka hidup dalam kebohongan. Dan dosa ini akhirnya menghancurkan mereka. Yang kedua, Ananias dan Safira juga menista kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup hanya mencari pujian, penghormatan dari manusia semata. Saudara, di dalam kehidupan iman kita, engkau tidak mungkin bisa mendapat penghormatan dari manusia. Sebab tujuan kita supaya kita memperkenan hati Tuhan, bukan memperkenan hati manusia. Karena itu segala yang kita lakukan, pastikan motivasinya benar dan lakukan dengan cara yang benar. Sebab dengan demikian motivasimu engkau mempermuliakan Tuhan. Ya, saudara, jangan pernah mencari penghormatan, penghargaan dari Tuhan. Jangan pernah mendapat pujian dari manusia. Sebab ketika manusia memuji engkau, menghargai engkau, menghormati engkau di dunia ini, maka engkau tidak akan dapat apa-apa di surga. Tetapi berbeda kalau engkau mendapat pujian dari Tuhan,
penghargaan dari Tuhan, penghormatan dari Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Maka pada waktu engkau ketemu Tuhan, Tuhan akan bilang, hai hambaku yang setia, masuklah, ya, masuklah, ya, ikutlah bersama dengan pesta anak domba Allah. Pada waktu itu engkau akan dapat penghargaan yang luar biasa. Itu suasananya tiada tara, suasana yang luar biasa. Itu jauh berbeda daripada penghormatan, penghargaan dan pujian yang diberikan manusia kepadamu. Karena itu hari ini Bapak Ibu, mari kita tetap menghargai kekudusan Tuhan. Carilah penghormatan tertinggi, carilah kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita, bukan kemuliaan yang diberikan manusia kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena hari ini kami terus diingatkan bagaimana kami harus hidup. Kami mesti hidup dalam kesucian Tuhan. Hari ini kami melihat 2 poin yang penting. Bab ketika kami hidup di dalam ketidakjujuran, dan ketika dosa ketidakjujuran itu menguasai hidup kami, hidup lama kami kami jalani seperti sedia kala. Maka ketika itu juga kami akan menodai, menista kekudusan Tuhan. Begitu pula ketika kami di dalam dunia ini hanya mencari pujian manusia, hanya mencari penghargaan dan penghormatan dari manusia, maka kami tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Kami akan menista kekudusan dan kesucian Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Jika sekiranya hidup kami selama ini barangkali ada yang keliru, ada yang salah, penuh dengan motivasi-motivasi yang jahat, Tuhan ampuni kami. Angkat semua motivasi yang salah itu, gantikan dengan motivasi yang benar, di mana kami terarah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kami hidup dalam kebenaran, bukan di dalam ketidakbenaran. Karena itu Tuhan, bawalah kami bertumbuh terus di dalam Tuhan, hingga hidup yang kami punya ini, yang tidak panjang ini, kami persembahkan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu, bawa kami untuk terus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, Yesus Kristus sang anak domba Allah, Dia telah menang, Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Dia telah menjadi imam besar pengantara kita, umatnya ketebusannya, umatnya yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darahnya sendiri, darah anak domba Allah. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk Ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi Ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus
pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita hadapi kehidupan ini dengan penuh iman, dan terlebih kita hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran. Sebab kita mencari pujian dan hormat dari Dia yang menciptakan kita, bukan dari manusia. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom saudara-saudara sekalian, kami senang bisa bertemu kembali di dalam hari Minggu yang sama. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita hari ini. Pertama, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Kami percaya ibadah-ibadah online kita boleh memberkati Bapak Ibu, ya, terlebih menguatkan, menghiburkan dan menumbuhkan iman di tengah pandemi COVID-19 hari ini. Saya percaya setiap kita boleh terus disatukan di dalam roh dan jiwa di hadapan hadirat Tuhan, dan itulah sumber kekuatan kita. Amin ya, puji Tuhan. Kemudian saya ingin menyampaikan untuk mengingatkan kita kembali akan jadwal-jadwal ibadah kita. Bapak Ibu jangan lupa hari Kamis ini nanti ada ibadah doa seperti biasa, tetapi metode yang tidak biasa, yaitu lewat IG live ya, lewat Instagram ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan.
Jadi nanti akan dikasih tahu caranya oleh diaken kita di grup. Jangan lupa ketika IG Live itu mulai tayang, kami mengundang Bapak Ibu segera masuk seperti biasa dan boleh ikut berdoa secara live dengan diaken-diaken kita. Kemudian jika ada bahan doa khusus boleh Bapak Ibu sampaikan lewat form doa yang sudah dibagikan oleh diaken-diaken kita. Nanti saya bisa tindak lanjuti jika ada yang permohonan khusus untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Kemudian jangan lupa untuk anak-anak pemuda kita, mereka ada ibadah setiap malam minggu pukul 19.00 ya. Dan sebelumnya ada remaja pukul 17.30. Biarlah anak-anak muda ini boleh bertumbuh dalam firman, mereka juga bertumbuh di dalam iman, walaupun kondisi hari-hari ini mungkin tidak mudah bagi mereka. Kita terus doakan anak muda kita supaya mereka tidak khawatir, tidak takut, tidak lemah menghadapi masa depan mereka. Kemudian hari Minggu seperti biasa pukul 9.00 tuh anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita support mereka, bangunkan mereka, ya. Kalau perlu mandikan mereka sebelum persekutuan sekolah minggu dan dudukkan mereka di depan alat elektronik yang mereka pakai sehingga mereka tahu bahwa mereka sedang bersekutu dengan Tuhan lewat online bersama dengan guru mereka. Kemudian 10.30 ibadah umum kita seperti biasa. Mari Bapak Ibu ya, terus giat di dalam ibadah kita. Jangan lupa bahwa setiap dalam ibadah itu ada kekuatan baru yang kita dapat dari Tuhan, dan link-link ibadah kita boleh dibagikan kepada siapapun juga ya. Kemudian kami atas nama diaken majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan persepuluhannya dan juga persembahan-persembahan yang lain. Kami berdoa Tuhan Yesus terus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, keluarga, kesehatan dan sebagainya. Dan Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya boleh ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Baik, hanya itu warta gereja untuk kita hari ini. Selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang.